Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya peternak layar mandiri. Kali ini kita akan membahas tentang kandang ayam jauh dari amoniak, karena itu sangat perlu, sangat penting buat peternak pemula. Di saya ada saran dan tipsnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Karena kemarin banyak sekali yang menanyakan ke saya tentang ayamnya cekrek karena amoniak, terus kandangnya becek gitu, atau kohenya encer gitu. Nah, di sini saya akan mengulas tentang ayam yang bawa amoniak ya. Karena kemarin juga saya sempat kecolongan, saya nggak urus ayam waktu lebaran itu sampai si kohenya itu benar-benar naik ke atas sampai si ayamnya itu cekrek. Nah, sekarang saya kasih saran ke yang ngurusnya, ataupun saya dengan pengalaman pribadi saya sendiri ya. Itu kenapa kandang di belakang dapur itu langsung itu ke dapur enggak bau sama sekali gitu. Nah, di sini saya ada tipsnya. Itu mau dipakai atau tidak, terserah teman-teman ya. Ini sepengalaman saya, karena pengalaman adalah guru utama bagi pengalaman kita. Gitu. Dulu pernah saya pakai seperti apa namanya, kayak cairan-cairan gitu, seperti M4 gitu, campur gula merah. Biasanya pokoknya tidak bau. Tapi yang saya alamin sama aja, tetap bau ya. Tapi tergantung manajemennya juga gitu, karena manajemen kandang itu benar-benar berperan penting, apalagi di usia 1 minggu sampai 3 bulan. Itu pasti kotoran akan menumpuk, itu pasti akan kotoran itu akan bau, karena dia itu lagi semangatnya makan gitu ya. Nah, di sini saya akan bagi tipsnya dengan pengalaman pribadi saya. Saya kasih saran itu, saya kasih masukan buat teman-teman untuk yang di daerah panas, jangan sering kasih minum si ayam itu. Itu yang ke satu. Karena apa? Sering banyaknya minum, si ayam itu, kotoran itu akan semakin encer dan menimbulkan bau tak sedap itu, dan mengundang si lalat tersendiri. Karena kalau kotoran itu becek, si lalat itu akan singgah di kotoran itu. Nah, itulah yang membawa penyakit ke ayam kita. Kemarin juga kan itu ada yang trouble itu, beberapa cekrek. Saya pisahkan, saya obatkan. Alhamdulillah sekarang udah sembuh. Baru aja kemarin kita obatan kan, kasih jamu-jamuan herbal. Alhamdulillah sekarang itu agak lumayan membaik. Kita jemur di agak panas, terus di
gak dikasih air selama 1 hari 1 malam. Itu nggak saya kasih air, itu cuman dikasih pakan basah. Nah, itulah pentingnya ilmu ya, ilmu pengalaman, bukan ilmu dari kata ini. Ini pengalaman pribadi saya sendiri. Kasih pakan basah tapi jangan sering dikasih air minum. Itu saran saya untuk di daerah yang panas. Kecuali kalau di daerah yang dingin nggak masalah, itu pasti kotorannya akan menggumpal gitu. Nggak encer gitu. Kalau ini kan menggumpal. Padahal ini Karawang daerah panas ini. Itu juga trik saya itu dipakai itu 1 tahun ke belakang itu. Saya pakai trik itu. Ternyata saya bau amoniak itu yang berasal dari si kebanyakan minum air itu si ayam itu, hingga menyebabkan kotoran itu akan encer. Apa pengaruh dari nggak dikasih airnya, cuma dikasih pakan. Nah, di sana juga saya pengalaman pribadi. Nggak dikasih air minum, tapi si pakannya dikasih semi basah. Tapi jangan semi fermentasi, semi basah. Kalau semi fermentasi itu nanti gas yang keluar itu, kasihan nanti ke ayamnya. Kalau saya sekarang nggak pernah pakai fermentasi. Itu lama-kelamaan itu gas akan mengumpul nanti di sistem boloknya, akan kembung gitu, gak turun gitu. Itu sepengalaman saya juga. Nah, jadi buat teman-teman, coba aja yang di pelihara ayam yang di daerah panas. Coba aja istilahnya yang punya 5 ekor atau 10 ekor. Coba bandingkan, ibaratnya satu kandang ini 5 ekor, jarang dikasih air, cuman dikasih pakan basah. Terus yang di sana dikasih air, terus dikasih pakan kering ataupun basah. Nanti lihat kotorannya. Disitulah perbandingannya. Paling nanti yang di sini kering, yang di sana basah. Kenapa? Karena dia sering minum. Nah, mengapa? Walaupun ayam saya walaupun mangap-mangap, itu kalau dikasih air malah tambah parah itu, menurut saya itu. Jadi buat teman-teman, itu tip dari saya agar biar si kandang nggak bau amoniak itu. Cukup dengan pengalaman pribadi tersendiri, yaitu kasih pakan semi basah, jangan dikasih air. Maksudnya jangan dikasih air itu, kasih air cuman pas udah pakan habis kasih air. Ataupun kalau mau pakan ditaruh di biar agak banyakan gitu pakannya. Nah, si airnya itu jangan banyak-banyak, cukup. Saya itu cuman pakai ini, gak pakai galon. Kalau pakai galon ini dia itu akan minum terus. Nah, nanti si kotorannya itu akan becek. Lihat kotorannya itu udah jarang ini, jadi agak menggumpal ya. Jadi kering, si kotorannya itu kering. Beda dengan ayam yang sering minum gitu. Itu trik dari pengalaman saya pribadi. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa terapin pengalaman saya di teman-teman. Tapi kalau untuk banyak itu saya kurang memahami juga kalau banyak ya. Kayaknya kayak ayam boiler. Saya itu sering lewat dari kandang boiler. Kenapa sering
bau. Walaupun dari kejauhan beberapa meter itu pasti akan bau. Ya karena itu sering dikasih minum tapi gak dikasih obat. Nah, kita juga harus paham kesananya. Udah di daerah panas, dia ngakak, terus dikasih air berlebihan, ya pasti kan kekotorannya itu pasti akan encer. Nah dari encer itu dia itu akan mengeluarkan bau tak sedap. Nah tidak paham, mungkin kalau mau ada yang nanya-nanyain tentang amoniak atau bau kandang, boleh sharing-sharing ke saya. Saya karena sekarang jarang ngurus ayam, karena udah ada yang ngurus ayam, saya cuman merhatikan, kasih apa ya, yang nggak ngerti saya kasih arahan. Jadi biar tahu. Kayak kemarin kan pengalaman habis lebaran itu kan dikasih air minum full, terus si ininya becek, naik, kotoran kagak angkat, langsung naik amoniak, langsung akhirnya cekrek. Kalau udah cekrek itu, wah nangannya itu bener-bener agak susah-susah banget gitu, karena itu akan menyebar kalau nggak dipisahkan itu. Untuk cara mengetahui ayam yang kena cekrek ataupun ayam yang kurang sehat, itu biasanya kan di sana kan udah dipisah. Nah terus yang di sana nggak dipisah, dilihat dari kalau udah tidur dia. Kalau udah tidur dia lihat, kalau udah dia agak mangap-mangap itu yaitu tandanya kena. Nah pisahkan, baik pisahkan dari ayam yang sehat, nantinya akan ular. Obatin pakai obat itu, jangan kasih air selama 1 hari 1 malam, gak usah. Biarkan dia lendirnya itu mengental. Kalau udah mengental, kita itu bisa dikorok ataupun dikasih minum seperti doxipet, bisa langsung ke kimia bisa, tapi langsung nggak langsung juga bisa. Yang penting intinya dikasih air minum biasa juga bisa, yang penting udah agak sembuhan gitu. Kalau udah dikasih bawang putih, kunyit itu. Tapi kalau nggak dikasih kunyit, bawang putih itu lampam mau langsung kimia ya bisa, cuman gitu sayangnya harus ambil resiko ke depannya gitu. Kalau udah kena dari kecil, udah dari kena bahan kimia kan sulit gitu sembuhnya kalau ke ininya ke depannya gitu. Kalau dibuat indukan dia itu akan kebal. Kalau udah sakit mau diobatin apa aja itu biasanya susah gitu. Itu pengalaman saya itu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi buat teman-teman kita semua ya. Mudah-mudahan ayamnya sehat-sehat gitu. Amin gitu. Oke, cukup sekian tentang ayam biar amoniak tidak bau di kandang kita, biar kotoran tidak bau itu. Mudah-mudahan ini solusi buat teman-teman bagi peternak kecil seperti saya, cuman pelihara cuman puluhan gitu. Kecuali kalau ribuan itu saya kurang paham, itu belum paham betul gitu, karena saya belum pengalaman, baru pengalaman cuman beberapa ekor yang saya terapkan di kandang saya itu. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya, peternak layan mandiri. Salam sukses buat kita semua.